سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adamu naf'ah bi'ulum al-imam al-mujaddid hujjatul islam wal muslimin Zainuddin Abi Hamid Muhammad ibn Ahmad al-Ghazali at-Tusi at-Tawarani asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa ulumi sair masyayikh fid dharain. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ayyuhal walad wa ayhanakku, la takun minal a'mali muflisan. Janganlah engkau menjadi orang yang rugi. Janganlah sampai kita beramal tapi merugi. Sebagaimana dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW, ketika Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang muflis, yaitu orang yang rugi? Maka sahabat mengatakan, mereka yang rugi adalah mereka yang tidak mendapat keuntungan dalam perniagaannya, perdagangannya. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, sesungguhnya orang yang muflis, yang rugi di kalangan umatku adalah mereka yang membawa amal begitu banyak, akan tetapi dia telah menghina saudaranya, mencaci saudaranya, memfitnah saudaranya, memukul, menzolimi, bahkan sampai menumpahkan darah saudaranya. Maka orang itu adalah orang yang merugi. Kenapa bisa merugi? Karena dia beramal, nanti amalnya akan diambil semuanya oleh orang-orang yang ia zalimi. Bahkan ketika urusannya belum selesai kelak di akhirat, ya tuntutannya masih banyak, sedangkan amalnya sudah habis, maka dosa orang yang pernah ia zalimi itulah yang akan ditimpakan kepadanya. Allahu akbar wa lillahil hamd. Sangat merugi sekali. Maka di sini janganlah kita menjadi orang yang muflis. Akan tetapi pada bab ini, pada kitab Ayyuhal Walad ini, karena kitab ini yaitu nasihat seorang guru kepada muridnya, yang mana sebelumnya pada pertemuan pertama kita sampaikan bahwasanya kitab ini adalah khusus untuk muridnya, nasihat untuk muridnya, yang mana murid ini sudah banyak ilmunya, sudah lama ngajinya kepada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, akan tetapi ingin sekali mendapat nasihat khusus agar ilmu yang pernah beliau pelajari mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini khitabnya adalah la takun minal a'mal muflisan, janganlah engkau menjadi orang yang rugi, jangan sampai amalan kita merugi. Maksudnya adalah kita memiliki ilmu tetapi ilmu kita tidak diamalkan. Maka ketika seseorang memiliki ilmu yang banyak tetapi tidak diamalkan, maka dia menjadi orang yang muflis atau orang yang merugi. Wa minal ahwali khalian, dan orang yang keadaannya kosong, maksudnya adalah hari-harinya tidak dipergunakan untuk beramal, hari-harinya tidak digunakan untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sedikit apapun ilmu yang pernah kita dapatkan, maka amalkanlah. Kita amalkan semampu kita. Bisa jadi ilmu yang sedikit itu yang kita amalkan, itulah yang kelak akan menurunkan berkah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan bisa jadi itulah yang akan menyelamatkan kita kelak ketika di hari akhir, yaitu di hari akhirat. Wa tayaqqan annal ilmal mujarrada la ya'khudul yad, dan yakinilah sesungguhnya ilmu ya tanpa amal la ya'khudul yad, yaitu tidak mampu menolongnya. Ya, ketika seseorang mempelajari banyak keilmuan, dia mendapat ilmu yang begitu banyak, akan tetapi ilmunya tidak diamalkan, maka ilmunya tidak bisa menolong dirinya.
ilmunya bukan menjadi syafaat baginya, bahkan bisa jadi menjadi bumerang baginya. Wal'iyadzubillah. Misaluhu, contohnya, misalnya adalah laukana ala rojulin, andaikan ada seseorang fi bariyatin, di padang pasir, asyratu asyafin hindiyatin, ia memiliki 10 pedang pedang Hindi, ya, pedang khas Hindi, ma'aslihatin ukhra, bersama senjata-senjata yang lainnya. Wa kana rajulu syuja'an wa ahlal harbi, dan ada pula seorang laki-laki yang pemberani dan dia ahli perang. Fahamala alaihi asadun muhibun, dan ia berhadapan dengan singa yang ditakuti, yang menakutkan, yang buas. Ma dhannuka, apa yang engkau pikirkan? Hal tadfa'ul aslihatu syarrahu minhu bila isti'maliha wa darbiha, apakah senjata yang ia bawa tadi itu bermanfaat untuk menghalau, untuk melindungi dari kebuasan singa tadi, ya, bila isti'maliha wa darbiha, akan tetapi senjatanya yang dia bawa itu tidak dipergunakan, ya, tidak untuk melindungi dirinya, tidak untuk menghalaunya. Dia bawa senjata, tapi dipegang saja. Ya, tidak untuk menghalau singa yang berada di hadapannya itu. Wa minal ma'lumi annaha la tadfa'u illa bitahriki wad-darbi. Dan pasti kita ketahui sesungguhnya senjata yang miliki itu tidak akan bermanfaat baginya, tidak dapat mengusir singa yang dapat membahayakan dirinya itu, kecuali dengan menggerakkan senjata itu, ya, dengan mengibaskan pedangnya itu. Ya, kalau hanya dipegangi saja, ya bagaimana singa itu akan takut? Bagaimana musuh itu akan takut kalau hanya dipegangi? Ya, tetapi harus digerakkan. Ya, begitupun dengan ilmu. Ketika ia hanya menimbun ilmunya, apakah ilmunya bermanfaat baginya? Tentu tidak. Maka ilmunya harus diamalkan walaupun hanya sedikit demi sedikit. Sebagaimana dikatakan juga dalam sebuah perkataan, al-ilmu bila amal wabal, wal amalu bila ilm dolal, wal jam'u bainahuma kamal. Ilmu tanpa amal itu sia-sia, ya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tak berbuah. Seperti itu. Akan tetapi amal yang tidak disertai dengan ilmu, maka dia akan tersesat. Bagaimana ada seseorang ingin beramal tapi tidak disertai dengan pengetahuan, tidak disertai dengan ilmu. Ia ingin sholat tapi tidak tahu bagaimana gerakan sholat, bagaimana bacaan sholat, bagaimana rukun-rukun sholat, dia tidak mengetahuinya. Bahkan dia membaca Al-Quran, ya, tetapi dia tidak mengerti, paham tajwidnya, dan dia tidak mau belajar. Man lam yujawwidil Qur'ana fahuwa atim. Barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa menggunakan tajwidnya, maka dia berdosa. Rubba qari'il Qur'an. Berapa banyak orang yang membaca Quran, wal Qur'anu yal'anuh, akan tetapi Quran justru melaknatnya. Kenapa? Karena dia membaca Al-Quran tanpa peraturannya, tanpa hukum-hukumnya, tanpa tajwid-tajwidnya, karena ia tidak mau mempelajarinya, jikalau kecuali dalam proses belajar. Wal jam'u bainahuma kamal, akan tetapi jikalau digabung keduanya, dia memiliki ilmu kemudian diamalkan, atau dia juga beramal dengan dasar ilmu, maka itulah yang sempurna. Wa misaluhu, dan misal yang lain, contoh yang lain, laukana lirajulin, andaikan ada seseorang, hararatun wa maradun sofrawiyun, ada seorang laki-laki yang dia itu demam, dia sakit, terkena penyakit kuning. Yakunu ilajuhu, maka dikatakan, ya, oleh dokter itu obatnya adalah bisakan jubin, ya, itu dengan bisakan jubin. Apa itu sakan jubin? Di sini dikatakan khulitun min khallin wa asal, yaitu ramuan campuran antara cuka dan madu. Wal kashkab, dan kashkab itu adalah ma'u syair, ya, air dari kurma. Ya, dikatakan oleh dokter itu obat laki-laki ini yang sedang sakit, demam, dan kena penyakit kuning, obatnya adalah syakanjabin dan kashkab. Ya. Fala yahsulul bur'u illa bisti'maliha, dan tidak
tidak akan pernah sembuh orang itu menurut kedokteran ini, menurut dokter ini, dia tidak sembuh kecuali dengan menggunakan obat tadi. Ya. Maka jikalau ingin sembuh harus meminum obat tadi. Jikalau ingin sembuh harus minum obat tadi. Dan jikalau tidak diminum maka tidak akan sembuh. Begitulah perumpamaan yang lainnya. Ya. Ilmu yang diamalkan itu mengobati kebodohan kita. Ya. Berapa banyak orang yang memiliki ilmu tapi diamalkan buat apa? Ya, tentu ilmunya akan sia-sia, bahkan akan cepat hilang begitu saja. Ya, na'udzubillah, jangan sampai ilmu kita yang pernah kita pelajari justru akan menjadi bumerang, padahal harapannya akan menjadi syafaat bagi kita. Ya. Di sini ada bahasa Persia yang bacaannya sangat sulit sekali, tapi di sini ya dituliskan maknanya. Baiknya adalah di sini dikatakan wa maknahu, maknanya adalah lau afrogta alfairitlin khamron fil kuusi wal aqdah. Jikalau kita ini menimbang ya banyak liter, di sini katakan 2000 liter khamr di dalam menumpahkan, maksudnya menuangkan di dalam bejana atau tempat ya sebanyak 2000 liter khamr, la takunu sakron wa majnunan ma lam tashrabhu, niscaya seseorang itu tidak akan pernah mabuk. Ya tentu walaupun kita memasukkan banyak khamr di di wadah, di bejana, tapi kalau diminum tentu tidak memabukkan kecuali diminum. Ya. Ai al-ilmu bila amal la faidatalah. Nah, inilah diantara maksudnya, yaitu ilmu tanpa amal maka tidak ada faidah baginya. Selanjutnya, wala qara'tal ilma mi'ata sanatin, walaupun engkau telah membaca ilmu selama 100 tahun, wa jama'ata alfa kitabin, dan engkau telah mengumpulkan 1000 kitab, la takunu musta'iddan li rahmatillahi ta'ala illa bil amal, niscaya semua itu tidak akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala illa bil amal, kecuali dengan amal, kecuali dengan mengamalkan ilmu itu. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan sungguh tiada bagi orang itu kecuali yang dia telah usahakan. Faman qala, maka siapa yang mengatakan inna hadil ayata mansukhoh, ayat ini telah dimansuh, dihapus hukumnya, ya, karena di pelajaran usul fikih atau ulumul Quran ada bab nasikh mansukh, ada nasul hukmi wa baqaur rasmi, ada yang dihapus hukumnya tapi ayatnya masih ada juga nasul rasmi wa baqaul hukmi, ada yang ayatnya dihapus tapi hukumnya masih ada. Itu bahasanya sangat panjang sekali. Dan di sini dikatakan, ada yang mengatakan ayat tadi yaitu alaysa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah bagi manusia itu kecuali apa yang telah ia usahakan. Ada yang mengatakan inna hadil ayat mansukhoh, ayat itu telah dihapus biqauli alaihi salatu wassalam, dengan sabda Nabi Muhammad SAW ini dihapus, yaitu digantikan dengan dihapus dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Apa sabdanya? Idza mata ibnu Adam, apabila wafat anak Adam, in qata'a amaluhu, maka terputus seluruh amalnya, illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Kita ketahui shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Shadaqah jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maaf, ini hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, fal mansukhu huwa hadzal qail, maka sesungguhnya yang dimansuh itu bukan ayatnya, tetapi orang itu otaknya yang dihapus, akalnya yang dihapus. Jadi Imam Al-Ghazali membantah pendapat yang mengatakan ayat ini dihapus melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau tidak menyetujuinya. Wala in kanat mansukhoh, jikalau memang ayat tentang amal, di sini beliau mengatakan karena pembahasannya tentang amal,
ayat tentang mengamalkan atau tentang beramal itu telah dihapus, fama taqulu fi qouli ta'ala, bagaimana dengan ayat-ayat yang lainnya? Karena sesungguhnya ayat tentang amal itu bukan hanya tadi wa allaisa lil insani illa ma sa'a, akan tetapi banyak. Di antaranya adalah di sini dikatakan, dicantumkan oleh Imam Al-Ghazali, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan, maka siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak, falyamal amalan sholihan, maka persiapkanlah dengan amal yang soleh, beramal dengan amalan yang soleh. Firman yang lainnya dikatakan jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan kita di dunia ini atas apa yang kita lakukan di dunia ini, jazaa'an bima kanu ya'malun, itu kelak pun akan mendapat balasannya, jazaa'an bima kanu ya'malun. Yang di bawahnya dikatakan juga jazaa'an bima kanu yaksibun, balasan itu terhadap apa yang pernah kita lakukan, kita usahakan selama di dunia ini. Ayat yang lain dikatakan innalladzina amanu wa 'amilus solihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdaus nuzula, maka baginya jannatul firdaus nuzula, ya, baginya adalah kedudukan di surga Firdaus sana. Firman yang lainnya dikatakan illa man taba, kecuali orang yang taubat, wa amana, dan beriman, wa amila sholihan, dan beramal soleh, ya, maka faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka Allah akan gantikan setiap keburukannya itu kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan ayat yang tadi dibacakan itu adalah ayat penjelasan tentang beramal. Wa ma taqulu fi hadzal hadits, kemudian dikuatkan kembali oleh Imam Al-Ghazali mencantumkan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat dari Imam Bukhari Muslim dari Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Apa hadisnya? Bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah, syahadat, wa anna Muhammad Rasulullah, syahadat kepada Allah dan kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua iqamis shalah, yaitu mendirikan salat. Yang ketiga wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan. Dan yang kelima wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, dan haji, berangkat haji bagi orang yang diberikan kemampuan, bagi orang yang mampu. Wal iman, dan iman adalah qaulun bil lisan, ucapan di lisan. Wa tasdiqun bil janan, kemudian dibenarkan lewat hati. Wa amalun bil arkan, dan dibuktikan dengan beramal melalui perbuatan kita, bil jawarih. Wa dalilul a'mali aktsaru min ayyuhsa, dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang beramal itu sangat banyak sekali daripada yang kita sebutkan tadi, daripada yang telah dihitung. Itu sangat banyak sekali, lebih banyak maksudnya. Wa in kana al-'abdu yablughul jannata bi fadlillahi wa karamihi, dan andaikan seorang hamba itu mampu sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan karunia dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, walakin, akan tetapi, ba'da, setelah ayyasta'idda bi ta'atihi wa ibadatihi, akan tetapi setelah ia benar-benar melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal. Lianna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, karena sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan orang-orang yang muhsinin, mereka yang banyak beramal baik, mereka yang banyak beramal soleh. Walau qila, dan dikatakan juga, walaupun dikatakan ya balughu aidan bi mujarradil iman, sampai juga kepada surganya Allah Subhanahu wa taala cukup dengan iman. Qulna, kami katakan na'am, benar. Lakin mata yablugh, benar sampai, tapi kapan nyampainya? Kam min aqabatin kaudin, berapa banyak rintangan yang terjal tastaqbiluhu ila ayyasila, yang mana dia harus hadapi agar sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa banyak terjangan, rintangan yang harus dia lewati kalau memang ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan iman.
wa awwalu tilkal aqabat, dan di antara yang paling utama rintangannya adalah aqabatul iman, yaitu rintangan iman, cobaan iman. Annau hal yaslamu minas salbi, apakah dia selamat daripada gangguan iman, amal ataupun tidak. Wa idza wasala, dan apabila sampai, memang sampai, yakunu janniyan muflisan, maka dia akan menjadi orang yang rugi dan bangkrut. Allahu Akbar. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, berkata Imam Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau adalah khairut tabi'in, dikatakan yaqulullahu ta'ala li'ibadihi yaumal qiyamah, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, udkhulul jannata bi rahmati, masuklah engkau kepada surga-surgaku, ke dalam surga-surgaku dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qatasimuha biqadri a'malikum, dan bagilah mereka, maksudnya hamba-hamba ini di surga mana saja, biqadri a'malikum, yaitu dengan amal-amalnya. Masya Allah. Maka surga itu memang masuk dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ati'ullaha wa rasula la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya, niscaya engkau akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat, bukti taat kepada Allah dan Rasulnya itu dengan beramal. Ya Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Jadi dengan beramal itulah kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian setelah kita masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata di surga itu memiliki tingkatan-tingkatannya. Dan di mana kita menempati, disitulah ukuran amal kita. Semakin banyak amalnya, maka semakin tinggi derajat kita di surga kelak. Allahu Akbar walillahil hamd. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiqu ila aqwamit thariq. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث